Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Wa ila hadratin Nabiul Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa sahbihi ajma'in, wa jamil mu'minina wal mu'minat al muslimin al muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wa ila arwahi jami'i muallifi hadhihi al kutub al makruha fi hadzal madi syarif an madaril hikam. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jami' man sabaquna bil imani wal mamat biniyatil qabul wa tamami kulli sul wa naili kulli ma'mul ila hadrati rasul. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Pada seluruh jamaah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali kita akan mengkaji Alfiyah dan kita akan masuk kepada Al-Kalam wa ma yata'allafu min. Pada bab kalam wa ma yata'allafu min. Ai hadza babu bayanil kalam. Ini bab menjelaskan tentang kalam, apa itu kalam dan seterusnya. Wa ma yata'allafu min. Dan bagian-bagian yang kalam tersusun minu dari bagian tadi. Artinya dan bicara tentang bagian-bagian yang dengan bagian-bagian ini sebuah kalam menjadi utuh dan menjadi tersusun atau bagian-bagian kalam gitu ya. Ada suatu pertanyaan, kenapa sih dalam kitab-kitab nahwu itu yang pertama kali dibahas al-kalam, di jurumiyah al-kalam, Utamima al-kalam, ya semuanya gitu ya, al-kalam. Di Imriti al-kalam, di Mulatul I'rab al-kalam juga. Jawabannya adalah li'annahul maqsudu bizzat. Karena tujuan dari belajar nahwu adalah kalam. Karena kalam ini menjadi al-maqsud bizzat, inti tujuan gitu. Sehingga sangat-sangat logis ketika Imam Imriti bilang wan nahu aula awalan ayyulama idzil kalamu duna la yufhama. Yang pertama kali harus dipahami adalah nahwu. Kenapa? Karena sebuah kalam tidak bisa dipahami kecuali ketika seseorang paham nahwu gitu. Jadi intinya adalah kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa ada man nafa'a bi ulumi fi daraini amin. Alamuna lafzun mufidun kastaqim wasmun wa fi'lun thumma harfunil kalim. Wahidu kalimatun al-qalu am wa kilmatun biha kalamun qad yu'am. Kalamuna kalam kami. Kami di sini maksudnya kalam dalam pandangan ahli nahwu gitu. Karena nanti ada kalam dalam pandangan ahli fikih, dalam pandangan ahli-ahli usul fikih dan seterusnya. Lafzun mufidun adalah lafaz yang memberikan faedah. Maksudnya lafaz yang memberikan pemahaman, baik pendengar ataupun pembicara paham gitu ya. Astaqim seperti lafaz istaqim. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Wal kalimu yang namanya kalim adalah dia kumpulan dari 3 komponen. Wal kalimu dan yang namanya kalim dia kumpulan dari 3 komponen. Ismun kalimah isim, wa fi'lun dan kalimah fi'il, summa harfun kemudian kalimah huruf. Wahidu kalimatun al-qawlu am. Wahidu bentuk satu dari kalim, jadi kalim itu jamak ya. Kalimatun adalah kalimah, lalu kalimat satu kalimat, lalu al-kalim ya tadi beberapa kalimat, 3 kalimat tadi itu, kalimat isim, kalimah fi'il, kalimah huruf. Wal qawlu am, sementara yang namanya qaul, ada istilah qaul. Qaul itu am. Ini bisa dibaca fi'il madi ai wal qaulu amma ammal jami gitu ya. Arti ammal jami, ammal kalama wa ammal kalima wa ammal kalimah. Artinya qaul itu mencakup kalam, kalim dan kalimat. Artinya kalam bisa disebut qaul, kalim bisa disebut qaul, kalimat bisa disebut qaul. Bisa juga dibaca dengan
afal tafdil wal qaulu a'ammu minal jami' gitu. Dan istilah qaul dia lebih umum daripada seluruhnya, daripada kalam, kalim dan kalimat. Wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Wa kalimatun dan satu kalimah. Jadi bisa disebut kalimatun, bisa juga disebut kilmah gitu. Wa kalimatun dan satu kalimah. Dia dengan satu kalimat kalamun qad yu'am. Kalam bermula kalam qad yu'am. Yu'am itu artinya yuqsadu. Satu kalam terkadang dimaksudkan. Artinya tadi kita bilang, ya namanya kalimat kan satu tuh, kalimat isim, fi'il, huruf, berarti dia bukan kalam. Al kalimah laisat kalaman. Tetapi terkadang, bahkan banyak ya terkadang di sini, orang-orang Arab menyebutnya kalimat. Tapi jangan kita pahami, oh itu satu kalimat, katakanlah kalimat isim atau huruf atau fi'il, bukan. Tetapi walaupun disebutkan hadhihi kalimah, itu maksudnya adalah kalam. Contoh, hadhihi kalimatul ikhlas, ini adalah kalimatul ikhlas, itu yang maksudnya bukan kalimat, tetapi yang dimaksudkan adalah kalam. Apa itu kalimatul ikhlas? La ilaha illallah. Dan la ilallah bukan kalimat, dia kalam gitu ya. Tetapi seringkali disebut kalimat. Lakin qad yuqsadu bihi al-kalam. Lakin kusida bihi al-kalam gitu. Seperti ketika ada orang meninggal, kemudian ada yang bilang, mari bareng-bareng kita ucapkan kalimatul istirja. Nah di sana walaupun disebut kalimat, jangan diartikan kalimat, karena kalimat itu satu gitu ya. Al-kalimah qaulun mufradun gitu ya. Tetapi yang dimaksudkan adalah kalam. Apa itu kalimat istirja? Kalimat istirja adalah innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalam, bukan kalimat ya. Kita baca syarahnya. Kalamuna masyara nawin majata fil amrani. Kalam kita, artinya kalam ulama menurut ulama nahu, masyara nawin, yaitu tegasnya seluruh ahli-ahli nahu, majata fi amrani, malapad yang ijtama kumpul fi padanya amrani dua perkara. Nah di sini pensyarahnya Dr. Abdul Aziz menyimpulkan bahwa sebuah kalam dia disebut kalam kalau kumpul dua komponen, dua hal. Pertama apa? Al-lafzu lafad, kedua al-ifadah gitu. Pertama lafad, kedua ifadah gitu. Apa itu lafaz? Ya lafaz kita udah semua tahu, as-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Suara yang mencakup atas huruf hijaiyah seperti zaidun, dia mencakup zai, ya, dal. Bahkan koma zaidun juga disebut lafad karena dia mencakup qaf, alif, mim, zai, ya, dal gitu. Itu lafaz. Kemudian apa itu al-ifadah? Al-ifadah artinya kalau biasanya kita mengartikan memberikan faedah. Tetapi ketika ditanya apa faedah di sini? Oh, lebih jelas kalau kita artikan dia memberikan pengertian yang sempurna sehingga ya sunusukut alaiha minal mutakallim wasami, baik pendengar dan pembicara muatab udah paham isi daripada kalam tadi. Nah itu al-ifadah itu. Ya walaupun ketika sebelumnya kita ketika belajar kalam itu harus terpenuhi 4. Kalau kita di jurumnya kan gitu ya. Al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam dia kuyudnya, kriterianya, bagian-bagiannya pertama lafad, kemudian murakkab, kemudian mufid. Al-kalam wal lafzul murakkabul mufidu, yang keempat bil wad'i dengan wadha. Tapi di sini disebutkan singkat. Musannif Al-Imam Ibn Malik bilang, kalamuna lafzun mufidun kastaqim. Kalam kita lino adalah lafaz yang memberikan faedah, yang memberikan pengertian. Seperti lafaz istaqim. Para ulama nahu menjelaskan bahwa lengkapnya adalah begini. Kalamuna lafzun mufidun kafaidati istaqim. Kalam kita adalah lafaz yang memberikan pemahaman seperti pemahaman yang diberikan oleh lafaz istaqim. Jadi istaqim itu bukan kalimat, dia kalam. Dan dia tersusun dari dua, fi'il dan isim. Nah, kok di sini kan cuma satu, istaqim. Enggak, zahirnya lahirnya dia cuma satu, tapi sungguhnya dia terdiri dari dua. Kenapa? Karena pada lafaz istaqim tadi mengandung domir mustatir wujuban takdiru anta. Sehingga istaqim terdiri dari berapa kalimat? Jawabannya jangan satu, dua. Yaitu lafaz istaqim itu sendiri, kemudian domir
yang wajib tersimpan yang ada pada lafaz istaqim. Jadi dua dia. Jamaah Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, kenapa di sini tidak disebutkan semua nih quyudul kalam gitu ya. Cuma disebutkan lafaz, kemudian mufid. Kemudian ada kata istaqim. Nah, sesungguhnya dari kata istaqim di sini kita pahami syarat kalam yang selanjutnya, yaitu pertama dia tarkib. Karena kan tersusun dari dua kalimat tadi, kalimat fi'il dan kalimat isim, gitu ya. Iya, kalimat isim. Kemudian tentu syarat yang keempat al-qasdu bil wad'i, diartikan al-qasdu dengan niat, dengan sengaja. Nah, ini kalau dalam kaidah mantik disebutkan hadza mim babi tatsmimil quyud bil amtsilah. Jadi kata-kata istaqim di sini dia menyempurnakan qaid-qaid yang seolah-olah tidak disebutkan tetapi sesungguhnya dia ada secara tersirat gitu. Lanjutan bacaan. Jadi pertama lafad. Apa itu lafad? Tadi kita disebutkan. Kedua syarat kalam adalah al-ifadah. Ma afada faidatan yasunu sukut alai minal mutakallim wasami. Bihaitsu yalfizu bihil mutakallimu wa yufidu sami'a. Dengan sekiranya kalam tadi si pembicara mengucapkan ucapan tersebut dan kalam tadi memberikan pemahaman yang sempurna as-sami'a kepada pendengar. Jika kita bilang qama Zaidun, telah berdiri Zaid, itu kalam. Karena orang yang dengar pasti paham. Tetapi ketika kita bilang Zaidun, Zaidun doang dirian, ini bukan kalam, ini kalimat, itu dia. Dan orang tidak paham. Makanya al-ifadah, pemahaman yang sempurna itu ada pada saat ada tarkib, ada susunan, gitu ya. Al-ifadah fi tarkib. Adapun ketika belum terjadi tarkib, baru sendirian, baru kalimat, itu mafi ifadah, nggak bisa dipahami, gitu ya. Misalnya contoh kalam istaqim, itu istaqim kalam ya. Wa Muhammadun qoma, ini juga kalam. Muhammad isim, qoma fi'il. Wa Zaidun qaimun, Zaidun qaimun juga kalam. Zaid isim, qaimun isim, dan itu dipahami. Nah. Wal kalimu ajazau salasatun. Sekarang kita bicara kalim. Apa sih beda antara kalim dan kalimat? Tadi kita udah bilang, kalau kalimat itu satu. Qaul mufrad, atau madalla ala maknan mufrad. Lafad yang dia menunjukkan makna mufrad. Nah, itu kalimat. Kalau kalim, dia harus ada 3 komponen. Makanya dia bilang di sini, wal kalimu ajzau salasa. Kalim, bagian-bagian kalim itu 3. Al-ismu pertama isim. Rajulin, seperti lapar rajul, itu kalimat isim. Wal fi'lu, kedua kalimat fi'il. Kasalla, seperti lapar sholla, fi'il dia. Wal harfu dan huruf, kalimat huruf. Mislu in, lapad in. Wa akhawatiha, dan saudara-saudara in. Wa hurufil jari, dan huruf-huruf jar. Wa wahidul kalimi, dan bentuk satu dari kalim, kalimatun, yaitu kalimat. Sawa'un kanatisman au fi'lan au harfan. Baik ada kalimat tadi berupa kalimat isim, fi'il, atau huruf. Jadi kesimpulan secara umum adalah perbedaan antara kalam dan kalim. Kita langsung ke contohnya saja ya. Terkadang ada sebuah susunan lafaz, dia disebut kalam dan juga disebut kalim. Gitu ya. Contoh, qad qama Zaidun, ini disebut kalam karena sudah dipahami, sungguh telah berdiri Zaid. Dan dia disebut kalim karena dia lengkap tuh, ada 3 tuh. Qad kalimat huruf, qama kalimat fi'il, Zaidun kalimat isim. Berarti qad qama Zaidun disebut kalam dan juga kalim karena tidak beda. Kalau kalam itu min haitsul ifadah, kalau kalim min haitsul madza, min haitsul istimal gitu. Tapi di sisi lain terkadang ada susunan dia disebut kalim doang, tapi nggak disebut kalam. Kenapa nggak disebut kalam? Karena ghair mufid, tidak bisa dipahami. Contoh, in qoma Zaidun, jika berdiri si Zaid. Nah, ini disebut kalim namanya. Tetapi bukan kalam. Kenapa disebut kalim? Karena dia udah lengkap tuh 3. In, kalimah huruf, qoma fi'il, Zaidun isim. Makanya disebut kalim. Tetapi disebut kalam nggak? Enggak. Kenapa nggak disebut kalam? Karena nggak bisa dipahami. In qoma Zaidun, jika berdiri si Zaid. Itu pendengar akan menunggu jawabnya, jawab syaratnya. Sehingga dia dianggap tidak sempurna, maka nggak disebut kalam gitu.
Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Memang ketika kita belajar perbedaan antara kalam dan kalim lumayan cukup apa ya? Cukup cukup menuntut fokus dia, pemikiran dan fokus. Terutama yang baru dengar. Bisa jadi nih pusing balanya. Tapi bismillah insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Ada satu susunan dia disebut kalam, tapi bukan kalim. Contoh, Qoma Zaidun. Nah, itu kalam. Kenapa kalam? Karena udah dipahami. Telah berdiri Zaid. Disebut kalim bukan? Bukan. Karena dia kurang. Karena dia cuma terdiri dari Qoma Zaidun, Qoma kalimah fi'il, Zaidun kalimah isim. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Itu perbedaan antara kalim dan kalam. Dalam contohnya gitu. Kemudian wal qaulu lafzun amma aisyamilal kalam wal kalima wal kalimah. Qaul itu lapad yang meliputi kalam, kalim dan kalimah. Sehingga kalam disebut qaul, kalim disebut qaul, kalimah juga disebut qaul. Wal kalamu qaulun, maka kalam disebut qaul, wal kalimu qaul, kalim qaul, wal kalimah juga qaul. Itu yang disyaratkan wal qaulu am, ya ay ammal jami, ay syamilal jami gitu. Lalu kemudian apa beda qaul dengan lafad? Itu ya. Bedanya adalah kalau lafad dibagi dua, ada lafad musta'mal, ada lafad muhmal. Kalau lafad musta'mal itu lafad yang dia digunakan dan punya arti. Seperti misalnya Zaidun. Zaidun artinya kan nama bagi seseorang yang diberikan nama dengan nama Zaid. Yang kedua lafad muhmal. Lafad muhmal itu lafad yang dia belum digunakan dan otomatis nggak punya arti. Contoh Daizun. Lalu kaitan dengan lafad. Nah kalau lafad itu dia khusus untuk lafad yang musta'mal. Sehingga lafad yang musta'mal disebut qaul. Makanya kalau tidak salah dalam mulatul i'rab disebutkan wal qaulu lafzun qad afada mutlaqa kakum wa qad wa inna zaidan irtaqa gitu. Itu beda antara qaul dan lafaz gitu ya. Dikit lagi wal kalimatu yuradu biha, dan sebuah kalimat yuradu biha dikehendaki biha dengan kalimat tadi al qaulul mufradu. Jadi secara asal arti hakikatnya yang namanya al-kalimat itu al-qaulul mufradu, ucapan yang mufrad atau madalla ala makna mufradin, lafaz yang menunjukkan makna mufrad, itu namanya kalimat. Contoh misalkan qad qama Zaidun. Nah ini kalau secara utuh qad qama Zaidun bisa disebut kalam karena dia sudah dipahami. Disebut kalim juga karena terdiri dari tiga. Qad kalimah huruf, qama kalimah fi'il, Zaidun kalimah isim. Nah kalau satu persatu itu namanya kalimat. Qad qama Zaidun, qad kalimah huruf, harfu tahqiq, qama kalimah fi'il, Zaidun kalimah isim. Jadi satu persatunya. Waqatu telaku alal kalam. Tetapi terkadang disebut kalimat, cuman dimaksudkan kalam gitu. Jadi terkadang disebut kalimat, tapi dimaksudkan adalah kalam, bukan kalimat. Artinya dimaksudkan ada kalam yang utuh gitu. Seperti dari kita bilang kalimatul ikhlas. Katakanlah hayya ala talafuz bi kalimatil ikhlas. Ayo kita baca bareng-bareng kalimat ikhlas. Langsung bisa dipahami. Kalimat ikhlas adalah la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah dia kalam dia, kalam yang utuh, kalam yang sempurna, kalam yang bisa dipahami. Cuman orang Arab suka menyebutnya bukan kalamul ikhlas, tetapi secara ucapan penyebutan disebut kalimatul ikhlas dan yang dimasukkan adalah kalam. Makanya ketika ditanya la ilaha illallah, dia kalimat atau kalam? Jawabannya kalam. Lalu kenapa orang Arab menyebutnya kalimat ikhlas? Nah ini jawabannya. Qatut telaku alal kalam. Terkadang disebutkan kalimat, tetapi yang dimaksudkan adalah kalam. Itu kalimatul ikhlas. La ilaha illallah, kalimatul istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, di sini contohnya. Nah, umpama kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Kaburat sangat besar kemurkaan Allah. Apa yang sangat besar? Kaburat itu ya. Kabura maktan, sangat besar kebencian Allah. Kaburat kalimatan,
sangat besar apa yang besar kalimat, satu kalimat takhruju min afwahim yang keluar dari mulut mereka. Artinya ada satu kalimat yang keluar dari mulut-mulut orang musyrik, dari mulut orang-orang kafir, yang kalimat ini jangan dianggap enteng. Kalimat ini sesuatu yang berat, dosa besar, kesalahan besar, sesuatu yang benar-benar berat itu ya. Bahkan dalam ayat yang lain digambarkan oleh Allah, takadu samawati wal ardu yatafattarna. Nyaris langit pecah. Pada saat langit mendengar ada orang kafir yang menyebutkan apa? Menyebutkan kalimat, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kalam. Kalimat apa? Ittakhadallahu walada. Allah telah menjadikan anak. Allah memiliki anak. Nah, ittakhadallahu walada, dia sesungguhnya kalam. Ya karena kan sempurna. Ittakhadha fi'il. Allah isim, waladan isim, dan bisa dipahami. Ittakhadallahu walada. Allah memiliki anak. Allah mengambil anak dan seterusnya. Tetapi sering disebut ini kalimat. Yaitu kalimat takhruju min afwahim, satu kalimat yang keluar dari mulut mereka. Walaupun ini disebut kalimat, tetapi yang disebutkan, yang dimaksudkan adalah kalam. Ay qauluhum ittakhadallahu walada. Surah Al-Kahfi. Wa kama taqulu, sebagaimana kamu bilang, alqal khatibul yawma kalimatan. Dan itu sering dalam acara-acara ya, kalau berbahasa Arab. Selanjutnya adalah wa yalihi kalimatun alqaha mudirul madrasah, alqaha nada amidul kulliyah, alqaha mudirul mahad. Berikut adalah kalimat yang akan disampaikan oleh mudirul mahad. Di sana disebut kalimat, tetapi jangan diartikan kalimat beneran. Kalau kalimat beneran, maka yang terjadi adalah mudirul mahad kemudian maju ke podium, sesudah itu dia bilang apa? Bi, gitu. Bi kan satu kalimat. Udah itu dia langsung turun dari podium. Maksudnya adalah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu berarti jujur banget satu kalimat. Atau jangan juga dipahami mudirul mahad tadi maju ke podium, kemudian sampai di podium dia bilang Allah satu kalimat, kemudian dia turun. Gitu ya, nggak begitu nggak maksudnya. Maksudnya adalah walaupun dibahasakan dengan kalimat wayali kalimatun alqaha mudirul mahad, gitu ya. Fa'alai falyatafaddal maju datu mudirul mahad. Nah, ketika dia sudah maju ke podium, pasti yang disampaikan banyak, pasti yang disampaikan kalam. Katakanlah assalamualaikum warahmatullah, nah itu kalam. Kemudian innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru, itu kalam semua gitu. Wa tsarun nusus ja'at bihadzal makna, dan kebanyakan nas-nas ja'at bihadzal makna, dia datang dengan makna ini, dengan maksud ini. Artinya disebutkan kalimat, tapi yang dimaksudkan adalah kalam. Kesimpulan terakhir, bahwa kalam dalam pandangan ahli nahwu adalah lafzun mufidun, lafaz yang memberikan pengertian, kastaqim, seperti faedah pengertian yang diberikan oleh lafaz istaqim. Jadi istaqim itu kalam dia. Wasmun wa fi'lun tsumma harfunil kalim. Kemudian yang dinamakan kalim adalah dibagi tiga, kalimat isim, kalimat fi'il, kalimat huruf. Wahidu kalimatun, bentuk satu dari kalim. Kalimatun adalah kalimat. Makanya tak yang ada pada lafaz kalimatun itu ulama-ulama bahasa mengatakan tanya lil wahda la li ta'nis, bukan menunjukkan muannas tapi menunjukkan satu. Kalau satu pakai ta kalimatun, kalau jamak tanya tinggal dibuang, maka disebut kalim. Nah itu jamak gitu. Wal qaulu am, sementara yang namanya qaul, ucapan itu umum. Artinya qaul mencakup kalam, mencakup kalim, mencakup kalimat. Maka kalam disebut kaul, kalim disebut kaul, kalimat disebut kaul. Wakil matum biya kalamun qad yu'am. Terkadang sering kita mendengar disebut kalimat, tetapi yang dimaksudkan bukan kalimat, tetapi yang dimaksudkan adalah kalam. Alhamdulillah selesai bicara tentang kalam dan juga kalim, kalimat dan juga kaul. Selesai bicara tentang kalam dan bagian-bagiannya. Selanjutnya insya Allah nanti pada pertemuan berikut kita akan bicara tentang ciri-ciri kalimat isim. Sesudah tadi kita dikenalkan kalim itu dibagi tiga, kalimat isim, fi'il, huruf. Kemudian nanti akan dijelaskan ciri-ciri isim itu apa.
Karena dengan memahami ciri-ciri isim, ngapal ciri-ciri isim, kita akan paham, oh ini isim. Tetapi ketika kita tidak paham ciri-ciri isim, begitu ketemu isim ya kita meneng baik, diam aja, dan kita bingung. Ini isim apa huruf, kita pusing bala. Kenapa? Karena kita tidak hafal ciri-ciri isim tadi. Begitu juga ciri-ciri fiil dan ciri-ciri huruf. Soalnya nanti pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan bil jarri wa tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizun hasal. Pada akhirnya mohon maaf atas salah kekurangan, yang benar dari Allah, yang salah dari kebodohan diri saya sendiri. Alafa minkum. Kita tutup kepala majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.